Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you are always healthy. Uh, my the Honorable Miss Zahrotus Saidah, as a lecturer of the course Media Development Learning Research, and my beloved friends in PAIB. Healthy with of given hope by Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pengembangan media sumber belajar PAI yang beranggotakan Yeti Sri Mulyati, Rohaini, Lova Komalasari, Tifa Afrianingsih, dan saya Abdul Muhaimin Iskandar selaku moderator. Di sini kami akan menjelaskan pengembangan media sumber belajar PAI di Madrasah Ibtidaiyah. Penasaran apa media yang kita gunakan untuk pengembangan media di Madrasah Ibtidaiyah? Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yati Sri Mulyati dari kelas PAIB semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembuatan media yang kami buat dan bagaimana cara menggunakan media tersebut. Di sini kami membuat media pembelajaran yang dinamakan dengan Ultra Pelangi. Bisa teman-teman lihat ya. Mohon maaf jika kurang jelas, nanti akan saya sertakan foto di akhir ya teman-teman. Nah, kenapa kami mengambil media yang dinamakan dengan Ultra Pelangi atau singkatan dari ular tangga pelangi? Nah, karena kami mengadopsi permainan ular tangga dan pelanginya sendiri yaitu dari kertas origami yang berwarna-warni. Nah, langsung saja kita lihat bagaimana cara pembuatannya. Baik teman-teman, seperti yang telah kita lihat tadi ya, dalam pembuatan Ultra Pelangi kita memerlukan alat tulis, gunting, penggaris, double tip, kertas origami, dan juga alasnya ya. Alasnya boleh pakai kardus atau kertas yang lainnya, sesuai selera ya teman-teman. Mari kita mulai pembuatannya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan alas. Nah, alasnya ini kita buat ukurannya sesuai selera teman-teman ya. Kita gunting dulu sampai rapi. Baik, ini sudah rapi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita siapkan kertas origami. Kita lipat 2. Setelah itu kita belah ya jadi 2. Boleh pakai gunting ya teman-teman, tapi saya lebih mudah pakai penggaris. Nah, setelah itu juga dibagi 2 kembali. Udah ya, seperti ini. Karena ini dibuat untuk star, jadi kita tidak usah mengisi dengan soal ataupun materi. Langsung kita tempel. Kita tempel ke alas yang telah kita siapkan tadi ya teman-teman. Ini saya tulis dulu ya, star. Nah, udah. Kita boleh pakai warna sama ataupun berbeda bebas ya. Ini saya
menggunakan warna yang berbeda, jadi harus mengulang kembali langkah yang seperti tadi. Nah, karena ini akan saya buat untuk diisi soal, jadi kita harus mengisinya di sini. Nah, teman-teman juga ketika membuat soal boleh dengan esai ataupun dengan pilihan ganda, bebas ya. Karena ini diperuntukkan untuk anak MI, jadi saya di sini ada yang berbentuk esai dan ada yang pilihan ganda. Sudah saya tulis soalnya ya. Sekarang kita tempel ke alas. Pembuatan ini sangat mudah ya teman-teman dan praktis. Lalu kita tempel. Nah, langkah ini kita lakukan sampai alas ini terpenuhi oleh kertas origami ya teman-teman. Nah, ini dia. Kita sudah memberi nomor pada setiap kertas atau origami yang kita tempelkan tadi ya. Dan tentunya di dalam setiap origami ini ada soal yang sudah kita bahas hari ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat tangga dan ularnya. Karena ini namanya ular tangga pelangi. Jadi kita harus membuat tangga dan ularnya. Tapi di sini saya tidak menggambar ular ya, cukup dengan tanda panah yang bentuknya seperti ular. Baik, selanjutnya ialah mengenai manfaat dari permainan ultra pelangi. Yang pertama itu ada mampu melatih keterampilannya dalam menghitung jumlah angka yang keluar dari sebuah dadu. Jadi, anak-anak itu kan akan mengocok dadu, kemudian ketika dadu dikeluarkan itu ada titik-titik, entah itu 1 sampai titik 6. Nah, mereka akan menghitungnya. Misalkan yang keluar itu ada titik 3, berarti mereka itu melangkah 3 titik atau 3 angka. Jadi dengan adanya permainan ini mereka juga dapat melatih atau melancarkan hitung mereka. Kemudian yang kedua ialah bermanfaat bagi perkembangan anak, yaitu dapat melatih emosi anak. Jadi yang kedua ini adalah bermanfaat bagi emosi. Ketika melakukan sebuah permainan ini, mereka itu melatih emosi di sini. Yang dimaksud adalah bisa berupa semangat gitu. Otomatis ketika anak kecil kan di sini kita itu diterapkan oleh pada anak-anak yang di MI, otomatis mereka itu akan semangat ketika pembelajarannya menggunakan permainan. Kemudian yang ketiga itu mengajarkan untuk berusaha mencapai target atau apa yang dicita-citakannya. Dalam permainan ini kan terdapat kotak-kotak yang diantaranya itu ada misalnya ada angka 1 sampai sekian gitu. Nah, mereka itu harus melewati kotak-kotak tersebut, kotak-kotak warna-warni tersebut hingga mencapai tujuan. Jadi mereka itu akan melewati berbagai rintangan atau berbagai soal yang ada di kotak-kotak yang mereka hinggapi itu. Dan mereka juga akan berusaha mencapai tujuan yang mereka inginkan, yaitu sampai finish. Kemudian yang keempat ialah melatih kemampuan membaca anak. Di setiap kotak warna itu kan ada soal atau ada perintah. Nah, mereka itu diminta untuk membaca. Ketika mereka habis mengocok dadu, kemudian keluar angka atau keluar titik-titik itu, dan mereka sudah melaju misalnya angka 5 gitu, udah maju ke
kotak 5. Nah, di dalam kotak 5 itu nanti ada perintah, entah itu untuk membaca surat atau apa gitu. Nah, nanti mereka di perintah untuk membaca apa yang ada di dalamnya. Itu untuk melatih atau melancarkan bacaan yang mereka bisa, atau misalnya mereka belum lancar bisa dibantu dengan gurunya. Kemudian yang selanjutnya ialah melatih pemahaman dalam kalimat perintah. Nah, di dalam kotak tersebut kan ada kalimat perintah. Otomatis nanti mereka itu akan memahami apa yang dimaksud dari kalimat ini. Jadi kita itu suruh ngapain? Suruh membaca tah atau menghafal tah atau apa gitu ya, sesuai perintah yang ada di dalam kotak tersebut. Kemudian yang selanjutnya ialah melatih kesabaran. Yang dimaksud kesabaran di sini ialah kesabaran dalam bergilir. Jadi kan mungkin kelompok pertama dulu nanti yang main, kemudian kelompok 2 dan seterusnya secara bergiliran sampai finish itu. Dan juga melatih kesabaran apabila yang tadinya udah di atas, udah di kotak di atas, udah mau sampai finish, tiba-tiba dapat ular, otomatis kan itu akan turun. Nah, itu melatih kesabaran agar tidak emosi gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan ilmu pengetahuan kepada anak melalui proses pembelajaran bermain sambil belajar. Jadi dalam hal ini pembelajaran itu tidak mesti melalui pembelajaran biasa diskusi atau kayak presentasi biasa gitu ya. Jadi karena di sini kita itu mengajar di MI, otomatis pembelajaran yang dilakukan itu haruslah menarik, karena agar tidak membuat bosan anak-anak dan juga mereka itu akan semangat apabila pembelajarannya itu melalui permainan. Yang selanjutnya ialah menciptakan lingkungan bermain yang menarik, memberikan rasa aman dan menyenangkan. Nah, selain belajar itu membosankan, di sini kita akan menciptakan pembelajaran itu menarik, menyenangkan, agar mereka juga tidak bosan. Kemudian mereka menyukai pelajaran apa yang kita ajarkan, misalnya itu mengenai fikih. Nah, dalam pelajaran fikih itu biasanya pakai permainan gitu. Jadi misalnya mereka itu sekolah, kemudian asik pelajaran fikih, nanti permainan lagi gitu. Nah, nanti mereka itu akan bersemangat belajar apa yang mereka pelajari apabila mereka menggunakan atau guru itu menggunakan permainan sebagai media pembelajarannya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Baik teman-teman, poin selanjutnya yaitu tentang kelebihan dari media pembelajaran yang sudah kelompok kita buat. Nah, ada apa saja sih kelebihan-kelebihan pada media pembelajaran tersebut? Yang pertama yaitu media dapat dipergunakan di dalam kegiatan belajar mengajar karena kegiatan ini menyenangkan sehingga siswa tertarik untuk belajar sambil bermain. Lalu, media ini juga dapat menumbuhkan minat belajar siswa dan kreativitas siswa. Dengan adanya media ini tentu siswa itu akan lebih minat dalam belajar dan akan menumbuhkan kreativitas pada diri anak atau pada diri peserta didik. Lalu media ini juga sangat fleksibel ya, karena apa? Karena media ini tuh dapat menyesuaikan gitu dengan materi atau tema yang akan diajarkan. Selanjutnya, media ini juga dapat dilakukan di ruang kelas gitu atau di luar kelas seperti di lapangan misalkan. Nah, media ini juga sangat efektif untuk mengulang atau mereview pembelajaran yang telah diberikan. Media ini juga sangat praktis ya. Karena apa? Karena tentunya mudah untuk dipermainkan oleh peserta didik gitu. Selanjutnya, dapat meningkatkan antusias siswa dalam menggunakan media pembelajaran. Selain itu, pada media ini juga dapat melatih siswa untuk sabar mengantri dalam memulai permainan.
Nah, selain itu, siswa juga dapat menjawab pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh apabila mereka berhenti di kotak pertanyaan. Nah, biasanya kan di permen itu setelah si anak peserta didik ini bermain dan berhenti di salah satu kotak yang mana di dalamnya itu terdapat pertanyaan, maka si siswa tersebut itu tentu akan fokus dan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang didapat. Seperti itu ya. Selanjutnya juga dapat melatih kerjasama kelompok gitu. Nah, permainan ini juga tidak hanya bisa dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat berkelompok gitu. Nah, dengan berkelompok ini kan tentu siswa itu akan mempelajari mengenai bagaimana sih berkomunikasi dengan kelompoknya, bekerja sama dengan kelompoknya. Di situ akan meningkatkan komunikasi dan kerjasama juga dengan kelompoknya gitu, dan meningkatkan motorik pada peserta didik. Selain itu juga akan permainan ini juga memotivasi siswa untuk terus belajar karena media ini mengasyikkan, dan yang terakhir yaitu tentu media ini dapat mengurangi kebosanan pada peserta didik. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kekurangan dari media ular tangga. Adapun kekurangan dari media ular tangga ini, yang pertama adalah penggunaan media permainan ular tangga ini memerlukan banyak sekali waktu untuk menjelaskan kepada siswa. Nomor 2, kurangnya pemahaman aturan permainan oleh anak dapat menimbulkan kericuhan. Yang ketiga, bagi anak yang tidak menguasai materi dengan baik, maka akan mengalami kesulitan dalam bermainnya. Kemudian, nomor 4, membutuhkan persiapan yang matang agar menyesuaikan konsep materi dan kegiatan pembelajaran. Nomor 5, jika terdapat siswa yang cenderung cepat bosan, maka ia akan kehilangan minat untuk bermain. Yang keenam, permainan ular tangga tidak dapat mengembangkan semua materi pembelajarannya. Begitu kira-kira kekurangan dari media pembelajaran ular tangga ini. Selebihnya saya mohon maaf. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan materi, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini hingga selesai. Demikianlah dari kelompok 4 yang telah menjelaskan pengembangan media sumber belajar di Madrasah Ibtidaiyah dengan menggunakan media yang bernama Ultra Pelangi. Saya Abdul Mahin Iskandar selaku moderator undur diri. Kurang sangat kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.